warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Fitriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman, kita sudah berada di Rumah Limas di daerah Tanjung Raya. Di sini saya akan mewawancarai salah satu penghuni dari Rumah Limas ini. Kita akan mengulik beberapa informasi mengenai sejarah berdirinya Rumah Limas yang berada di daerah Tanjung Raya. Jadi, mari kita simak. Alhamdulillah baik, ya silahkan duduk. Terima kasih. Nah, izin memperkenalkan diri Bapak. Sebelumnya saya Nafisa Fitriani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Maksud dan tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak selaku penunggu Rumah Limas di daerah Tanjung Raya ini untuk keperluan tugas akhir UAS mahasiswa semester 4 mata kuliah sastra lama. Apakah sebelumnya Bapak berkenan? Alhamdulillah ada waktu, oke. Ada sekunjungan ada yang bisa, apa yang bisa saya bantu di sini? Terima kasih Bapak sudah membantu saya. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai seputaran Rumah Limas ini. Bapak apakah tahu mengenai sejarah berdirinya Rumah Limas ini dari tahunnya atau perjalanan orang tua Bapak selaku pemangku adat Rumah Limas ini di daerah Tanjung Raya? Oke, sedikit saya jelaskan ya mengenai sejarah rumah ini. Ya, ini saya jelaskan sepengetahuan yang saya miliki ya. Untuk sejarah Rumah Limas ini sebetulnya ini ada rumah induknya. Rumah induknya itu di Keraton. Itu saya kurang tahu dibangun tahun berapa. Nah, itu dari kakek dan nenek moyang saya sana. Nah, kebetulan Rumah Limas ini itu dibangun oleh orang tua saya untuk mengusir keraton ke sini. Kalau di Jawa seperti keraton ada adipati, ada kadipatennya. Iya. Nah, contohnya seperti inilah, keratonnya ada limasnya. Jadi sejarah Limas ini dibangun oleh orang tua saya, itu oleh Pak saya Muhammad Hasan. Muhammad Hasan itu dibangun sekitar tahun 1951. Ya, itu Limas ini. Seperti itu. Untuk lebih detail seperti mengapa dibangun rumah ini itu Bapak kurang tahu ya? Kalau untuk dibangun Rumah Limas ini karena zaman dulu ya seperti saya bilang tadi, kalau di daerah Jawa mungkin ada keratonnya, ada kadipatennya. Kebetulan orang tua saya ini kan membungsu juga, sedangkan di keraton itu untuk wali waris itu dipegang oleh kakaknya Pasir Raguci. Dan orang tua saya mendirikan Limas ini untuk meneruskan sejarah keraton dan untuk memperlebar wilayah lah. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai filosofi dari Rumah Limas ini. Apakah Bapak mengetahui filosofi atau beberapa simbol-simbol dari Rumah Limas ini? Kalau filosofinya ya sebetulnya namanya rumah adat ya. Rumah adat itu ya difungsikan untuk dihuni oleh ketua adat, pemangku adat. Dan zaman dulu itu untuk ya acara-acara kumpul-kumpul masyarakatnya, untuk pengaduan masyarakatnya seperti itu. Ya, kalau untuk lambang atau simbolnya seperti ini ya, kalau Limas kan rata-rata walaupun di mana daerah ada suatu saja ya, makanya Limas itu dikatakan Limas karena atapnya itu dibangun persegi 5, jadi dibangun Limas. Dan rata-rata itu di depannya itu tangga 2 kiri kanan seperti itu. Nah, sebelumnya apakah di sini masih melaksanakan upacara-upacara adat atau acara-acara pesta seperti itu? kalau untuk saat ini sudah berapa tahun ini itu sudah jarang ya. Sejak orang tua saya meninggal atau apa itu untuk acara adat mereka hanya melapor
Di sini hanya melapor akan diacarakan prosesi pernikahan di tempat si A, si B, si C umpamanya. Nah, nanti akan kita perintahkan pemangku adat untuk menyaksikan sana sekalian. Kalau kata orang pribumi itu lampu pentong, ya kan canang kalau kata kami untuk membuat gelar. Gelar itu namanya Mbak Nafisa itu nama gadisnya. Tapi nanti akan dikasih nama lain untuk panggilan khusus untuk panggilan itu untuk kakaknya, memanggil budenya apa pamannya atau itunya apa kakeknya seperti itu. Jadi nggak boleh manggil oh Nafisa. Jadi ada panggilannya apa putri apa gitu nantinya seperti itu. Berarti sudah jarang lagi apa melaksanakan acara-acara di rumah adat ini karena melatar belakangi dari zaman yang lebih modern, mereka lebih memilih melaksanakan di rumah masing-masing. Seperti itu. Apalagi sekarang sudah membaur suku-suku lain. Sudah kumpul bareng. Nah, kalaupun ada umpamanya nih acara adat, betul-betul adat itu kita memanggil lima kebuayan. Karena sebetulnya kita di sini ini ya wilayahnya Sumatera Selatan. Tapi sebetulnya kita ini sukunya Lampung. Dari Lampungnya dari Bumi Agung Waikanan. Oh iya. Nah, karena Lampung ini kan terdiri dari 5 kebuayan. Kalau bilangnya 5 kebuayan itu kalau bahasa Lampung ini 5 kerajaan, tapi kerajaan kecil-kecil. Ya, kerajaan itu dibagi 5 kebuayan, 5 kerajaan seperti Lakalianda, Skalabra, Menggala, Waikanan, gitu. Dan kita ini kebetulan Bahuga 2, Waikanan itu dibagi 2, Bahuga 1 dan Bahuga 2. Bahuga 1 mencakup ya, Karangagung, Bumi Agung, Pakuwon, sampai Baradatu, apa itu. Nah kita ini Bahuga 2 ini Tanjung Raya, Bening Sari, Kolok Buntar, Raman Condong. Kalau untuk silsilah keluarga, Bapak mengetahui silsilah keluarga dari Raden Ali ya? Ratu Bagus, Pangeran Ratu Bagus. Ratu Bagus, ya. Itu kita kurang paham ya, karena di Pangeran Ratu Bagus itu ada tiga beradik yang saya tahu. Kebetulan Ratu Bagus itu yang tertua. Ya, dia menjadikan adalah atau nantinya memecah dari Bahuga 1, menjadikan Bahuga 2 ini, mereka Ratu Bagus. Ratu Bagus itu menurunkan sampai keturunan masa ini sampai ke saya. Jadi seperti tadi saya tadi ya, tapi itu sosok yang turunan keempat. Ya. Kalau saya pribadi nggak tahu keturunan berapa. Kalau keturunan orang tua itu Bapak mengetahui keturunannya berapa itu? Kalau orang tua saya itu ya, pertama terakhir yang dipegang tampuk ke atas itu yang rajanya terakhir ya, itu Depati Hamidin namanya kakek saya. Nah, itu melahirkan 5 orang, pertama perempuan, kedua perempuan, yang ketiga laki-laki namanya Pasir Agusci itu. Nah, yang keempatnya kalau orang Jawa bilang Bude ya, Wawa itu, yang kelimanya bapak saya, jadi bungsu, tua saya bungsu. Makanya keraton itu ditunggu karena laki-lakinya 2. Jadi yang menunggu itu yang ahli warisnya lah, ampuhnya turun kayak yang tua kan. Nah, orang tua saya, papa saya itu yang bikin gondewe lah, tempat sendiri yang makanya sampai sekarang disebut Limas. Untuk beberapa peninggalan, apa masih ada peninggalan dari orang tua Bapak yang masih disimpan atau diabadikan di rumah dinas ini? Kalau untuk peninggalan ya rata-rata udah ya seperti kelihatan suung sudah kosong. Ya. Karena itu deh mungkin apa karena zaman ya. Jadi kakak saya itu sepengetahuan saya. Kalau kakak nikah datang bawa, ini nikah lagi bawa, ini lah akhirnya kayak gini dia. Ini aja untungnya ya saya pulang itu kan
kan disuruh rehab dan menunggu. Ya, sisa-sisanya ini yang ada. Iya, kalau orang menikah biasanya kan membawa untuk mengisi rumahnya Nah, gitu ya Pak ya. itulah. Tapi kalau di keraton nggak bisa. Karena banyak keturunannya. Kalau ini kan pribadi, bisa dikatakan pribadi punya orang tua saya, bukan bangunan ini. Dari awal. Nah, dari nenek moyang atau apa turun-menurun bisa bisa diwariskan ke ini untuk ini nggak pribadi. Untuk yang di selatan itu masih ada pengunjungnya atau kosongan ya Pak sekarang? Kosong. Iya, karena termasuk ahli warisnya yang Tampu pegang sekarang di Kalimantan. Sudah Pindah. Ya gitu tadi karena tuntutan zaman dia apa tuh kebetulan ngajar di Universitas apa ya, rektor apa di Kalimantan. Jadi Nggak ada lagi. istilah mudik saja. Nah, paling mudik, paling ada yang nunggu juga jauh lah, sekitar paling 1 kilo dari keraton itu. Jadi kalau mau kunjung sana, hampir dulu yang nunggu, ambil kuncinya. Itu paling dia 2 hari 3 hari datang itu bersihin, buka jendela atau apa. Kedepannya ini bagaimana rancangan Bapak agar Rumah Limas ini lebih dikenal banyak orang, terus lebih lestari lagi, begitu? Ya kalau saya sih itu kan semua sebetulnya kalau kita mau mengusulkan, ya, kalau mengusulkan itu kan sulit bagi kita. Karena kenapa? Bukan sulit sih sebenarnya. Sebenarnya kalau pemerintah mencari, ya kan? Iya. Nah, apalagi sekarang kalau pemerintah rata-rata kita banyak keluarga. Sebenarnya nggak sulit kalau memang mau bangun sejarah atau apa ya. Jadi kalau kita mau menutup ini ya rasanya kita udah nggak ini lagi lah. Ya apa adanya, ininya. Orang mau tahu sejarah silahkan, nggak mau ya. Terima kasih Pak. Nah teman-teman, kita sudah mewawancarai Bapak Faisal selaku penunggu Rumah Limas di daerah Tanjung Raya. Rumah Limas ini perpecahan ya Pak ya, perpecahan dari Rumah Keraton Tanjung Raya yang berada di 3 km ya Pak ya? 3 km dari Rumah Limas cabang di sini. Nah, terima kasih Pak Faisal atas jawabannya, sangat membantu sekali. Semoga bermanfaat untuk kedepannya.